Pencalonan saya di Kabupaten Karo, komunikasi dengan partai-partai dan proses-prosesnya sudah saya ikuti, mulai dari pendaftaran, kemudian juga fit and proper, itu sudah dilaksanakan di partai-partai. Ada beberapa partai yang saya ikuti seperti di Gerindra, kemudian di Nasdem, di PDI Perjuangan, dan partai lain termasuk juga Hanura, dan masih dalam proses pembahasan, karena kalau dilihat hanya PDI yang bisa mengusung sendiri, karena kalau kita lihat PDI ada 10 kursi, itu bisa mengusung sendiri, tetapi untuk partai lain hampir semua harus melakukan koalisi. Oleh sebab itu komunikasi dengan partai-partai untuk menentukan pasangan yang layak itu menjadi satu hal yang sangat penting. Pasti saya yang kuat ya, untuk bisa juga menjadi satu upaya orang-orang muda untuk bisa kembali gitu ya, membangun daerahnya, dan ini merupakan satu harapan saya bisa jadi model nanti ke depan bagaimana orang-orang Sumatera Utara bisa kembali ke kabupatennya, ke kotanya untuk bisa membangun nantinya. Saya memang memiliki ketertarikan itu, pertama saya lihat ada potensi yang luar biasa di Kabupaten Karo, baik dari sisi pertanian, pariwisata, maupun juga untuk pengembangan sumber daya manusia. Kita tahu bahwa posisi saya di pemerintahan pusat, dalam hal ini sebagai deputi di kantor staf presiden, itu merasa penting sekali untuk bagaimana menggunakan, memanfaatkan, mengoptimalkan pengalaman-pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan saya serta jaringan saya untuk bisa berkontribusi di dalam pembangunan Karo yang lebih maju gitu ya. Untuk pendidikan dan kesehatan, menurut Abang sendiri di Kabupaten Karo gimana, Bang? Terkait dengan pendidikan dan kesehatan, memang kita masih di bawah standar nasional begitu ya. Oleh sebab itu memang perbaikan infrastruktur, baik pendidikan maupun kesehatan, fasilitas, dan kemudian juga akses ini memang perlu ditingkatkan. Harapannya kita sekolah-sekolah di Karo, mungkin juga unit-unit layanan kesehatan di Karo itu mengalami peningkatan ke depan. Apakah ada inovasi yang Abang bangun atau gimana? Terkait dengan inovasi, memang kita punya rencana untuk bagaimana juga membangun satu manajemen talenta di Kabupaten Karo, potensi-potensi anak-anak yang berprestasi, terutama dari keluarga-keluarga miskin ini yang memang akan kita upayakan untuk bisa difasilitasi nantinya untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Termasuk prioritas kita, pertama sektor pertanian menjadi sangat penting ya, karena hampir 80% ekonomi Karo itu adalah di sektor pertanian. Oleh sebab itu memang peningkatan produktivitas dan akses pasar serta pengembangan industri hilir menjadi sesuatu yang penting dilakukan di Kabupaten Karo. Oleh sebab itu pemerintah daerah ke depan memang harus secara aktif untuk bisa bagaimana mengembangkan bersama petani-petani, organisasi petani, itu inovasi-inovasi yang bisa dilakukan baik di hulu maupun di hilirnya. Kita tahu Karo punya posisi yang sangat strategik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.